Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan. Kali ini saya akan mengulas tentang metode studi Islam. Agar lebih jelas, saya jelaskan tentang definisi metodenya. Jadi menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya sepanjang dan hodus artinya jalan. Nah, sedangkan menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Kemudian metode dapat diartikan sebagai cara kerja yang teratur, bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metodologi berasal dari kata metode, ya. Tadi apa? Artinya adalah cara. Kemudian logos atau ilmu. Nah, jadi ilmu tentang metode, uraian tentang metode, studi atau jadi di sini tadi kita menjelaskan tentang metodologi. Ini saya selanjutnya tentang metode studi ya. Studi adalah penelitian ilmiah ya, bisa kita katakan sebagai kajian. Kemudian telaah, pembahasan atau pokok masalah atau topik utama yang sedang dikaji. Kemudian bisa juga studi juga bisa dikatakan riset atau research atau analisis. Nah, jadi selanjutnya pengertian studi Islam ya. Di sini studi Islam itu di barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Islamic Studies yaitu sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam secara sistematis dan mendalam. Jadi maksudnya mengkaji Islam itu mengkaji seluk-beluk agama Islam gitu. Studi Islam melampaui batas-batas Islam dari aspek normativitas namun juga historitas, sehingga studi Islam mampu menghantarkan pada pemahaman yang komprehensif atau pemahaman yang kafah, menyeluruh, tidak parsial. Sehingga kalau kita berpemahaman parsial artinya sebagian, maka dapat menjadikan Islam salah dalam memahaminya gitu. Jadi salah paham, bisa jadi salah paham gitu. Kemudian sekarang saya tanya, metodologi studi Islam itu artinya apa? Ilmu tentang cara teratur untuk memudahkan suatu penelitian ilmiah atau kajian atau telaahan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam agar tercapai maksud dan tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, sebelum semakin jauh, kita pelajari dulu apa itu sebenarnya Islam, dasar-dasar apa sih sebenarnya makna dari kata Islam itu ya. Islam ya itu berasal dari kata aslama, salam dan salamah. Salam artinya damai, kemudian aslama artinya berserah diri, dan salamah artinya keselamatan. Jadi Islam itu punya prinsip ya yang mencerminkan
keislaman itu ya ciri-cirinya itu tadi, ada kedamaian, kemudian berserah diri dan keselamatan. Jadi Islam itu damai ya. Jadi kalau misalnya dalam faktanya ya, secara empiris ternyata banyak pertikaian, mungkin perseteruan gitu, itu berarti bisa jadi Islam itu belum dipahami secara kafah tadi ya. Jadi memahami Islam itu harus berusaha secara komprehensif atau tidak parsial. Dan perlu diketahui bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Selanjutnya dari studi Islam ya, itu banyak sekali pendapat dari para ilmuwan ya, yang fokus atau yang interest terhadap kajian-kajian keislaman. Jadi bagaimana Islam di Indonesia gitu. Jadi ini kita bahas dulu yang dari Indonesia dulu ya. Jadi menurut Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, bahwa di kalangan masyarakat Indonesia terdapat kesan bahwa Islam bersifat sempit ya. Ini karena apa? Karena pengertian tentang Islam yang kekeliruan itu akibat karena kurikulum pendidikan agama Islam yang banyak ditekankan pada pengajaran ibadah, fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan bahasa, dan biasanya hanya dengan satu mazhab atau mazhab dan aliran. Jadi ya ini beberapa. Jadi ada sebagian pengajaran yang di lapangan itu ternyata masih belum komprehensif. Jadi mengajarkan misalnya bab fikih itu menurut mazhab Imam Syafi'i saja atau Hambali saja begitu, tidak diajarkan semuanya gitu. Itu yang membuat Islam itu menjadi sempit, padahal Islam itu luas. Dalam praktiknya ya, praktik ibadah itu banyak sekali pilihan-pilihan yang akhirnya membuat keterkesan ya memang beda-beda, namun tidak menjadikan para penganut Islam itu untuk membeda-bedakan, dalam arti tidak seragam gitu, tapi sebenarnya itu masih dalam koridor Islam ya. Jadi mungkin dari sini tugas kita semua untuk bisa mengkaji keislaman dengan lebih luas. Nah, studi Islam ya, ini kembali lagi kepada studi Islam. Jadi studi terhadap Islam itu dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam Islam atau umat Islam yang biasa disebut dengan insider. Kemudian yang kedua itu dilakukan oleh orang non-Islam atau di luar Islam yang biasa disebut outsider. Nah, dari insider atau umat Islam itu mereka yang berada pada, yaitu mereka para akademisi dari timur dan negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara gitu.
Kemudian yang dari luar Islam, outsider, itu dari akademik barat yang biasanya disebut kaum orientalis. Nah, jadi diingat-ingat ya, kaum orientalis itu kaum barat. Oke. Nah, ruang lingkup Islam itu sebenarnya banyak sekali. Ini yang perlu diketahui ya, garis besarnya. Ada Islam itu tentang pendidikan atau tarbiyah, kemudian tentang kepercayaan atau akidah, kemudian tentang sejarah atau tarikh, kemudian budaya, hadharah, kemudian tentang hukum, fikih, kemudian tentang wahyu, tentang etika atau akhlak atau tasawuf ya. Terus ada sumber pengetahuan atau al-ilm, dan kemudian bahasa, lughah. Jadi untuk kajian Islam itu sangat luas ya, jadi tidak bisa hanya satu sudut pandang saja dalam mengkajinya. Jadi studi terhadap Islam ya, dengan adanya outsider, insider ya, itu membuka kesempatan ya, kita tidak menutup kajian keislaman dari luar Islam ya. Jadi meskipun pada realitanya studi terhadap Islam itu tidak hanya memonopoli intern umat Islam saja, akan tetapi juga dilakukan orang yang berada di luar Islam. Nah, studi Islam di sini akan dilakukan menggunakan dua sisi pendekatan, dari umat Islam sendiri dan juga dari luar Islam. Hal ini untuk mempertegas perbedaan yang sering dilakukan umat Islam sendiri ataupun oleh dunia akademik barat. Nah, para ahli studi keislaman di luar kalangan umat Islam yaitu orang-orang barat mengadakan studi tentang dunia timur, termasuk di kalangan dunia orang Islam. Dalam praktiknya, studi Islam yang dilakukan oleh mereka, terutama pada masa awal-awal Islam, mereka melakukan studi dunia timur, lebih mengarah dan menekankan kelemahan-kelemahan dunia orang-orang Islam. Dan namun akhir-akhir ini juga di antara para orientalis memberikan pandangan yang objektif dan bersifat ilmiah terhadap agama Islam dan umatnya. Tentu saja pandangan-pandangan yang demikian itu akan bisa bermanfaat bagi pengembangan studi-studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri. Jadi di sini mulai terbuka ya, jadi tidak ada lagi misi tertentu ya untuk mencari kelemahan. Ternyata semakin kesini para orientalis semakin objektif, jadi meneliti secara alamiah dan hasilnya banyak manfaatnya gitu. Penjelasan akan dilanjutkan pada video berikutnya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum.